Halo guys, selamat datang di channel aku Ajeng Septin. Baik, di video kali ini aku mau sharing tahap pendaftaran UTBK SNBT. Nantinya kalian akan melewati 5 tahapan ya. Pertama, tahap melengkapi biodata. Kedua, memilih program studi. Ketiga, mengunggah portofolio. Keempat, memilih pusat UTBK. Dan yang terakhir ada unduh kartu peserta UTBK. Sebelum melakukan pendaftaran UTBK, sebaiknya teman-teman menonton video persiapannya ini dulu ya. Ada persiapan berkas dan juga hal-hal yang perlu teman-teman siapkan sebelum melakukan pendaftaran. Biar nanti pas udah masuk pendaftaran, teman-teman tinggal unggah aja. Jadi waktu pendaftarannya itu lebih singkat. Oke, langsung aja ke tahap pendaftarannya. Silahkan teman-teman login atau masuk ke portal SNPMB menggunakan email dan juga password yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kalau udah muncul tampilan kayak gini, silahkan klik yang pendaftaran UTBK SNBT. Selanjutnya, kalian akan masuk ke tahap pertama pendaftaran, yaitu melengkapi biodata. Silahkan dicek kembali biodata teman-teman. Kalau misalkan masih ada data yang kosong, silahkan diisikan. Contohnya, misalkan ada data orang tua yang masih kosong, maka silahkan dilengkapi dulu. Next, ada informasi terkait dengan KIP kuliah. Nah, ini buat teman-teman pendaftar KIP kuliah, itu tidak dikenakan biaya pendaftaran UTBK ya. Selanjutnya, di sini juga ada konfirmasi apakah teman-teman itu memiliki kebutuhan khusus atau tidak. Diisi sesuai dengan keadaan ya. Kalau iya, silahkan siapkan bukti surat dokter yang menyatakan kondisi teman-teman. Kemudian diunggah, dan apabila sudah yakin, silahkan bisa simpan permanen. Untuk yang tidak memiliki kebutuhan khusus, silahkan dicentang yang tidak, sesuai dengan keadaan. Kemudian, klik simpan permanen biodata dan konfirmasi simpan permanen. Next, yang kedua ada tahap pemilihan program studi. Sesuai dengan aturan yang terbaru, teman-teman ini boleh memilih maksimal 4 program studi dengan ketentuan yang berlaku tentunya. Tapi kalau misalkan teman-teman tuh cuma mau pilih 2 atau 3 aja juga boleh, nggak apa-apa, yang penting maksimalnya itu 4. Caranya, silahkan teman-teman cari PTN-nya dulu, kemudian diisi, boleh universitas ataupun politeknik ya. Kemudian setelah milih PTN-nya, pilih program studinya. Urutan pemilihan prodi ini akan menentukan prioritas teman-teman. Jadi, usahakan tempatkan program studi yang paling teman-teman inginkan itu di urutan teratas. Karena itu nanti seleksinya pun akan diawali dari urutan teratas. Kalau misalkan nggak lolos di urutan teratas, kalian akan diseleksi ke pilihan selanjutnya. Begitu. Nah, jika sudah, silahkan konfirmasi kesanggupan membayar UKT dengan cara mencentangnya. Lalu, klik simpan dan juga lanjutkan. Tenang ya teman-teman, ini untuk UKT nanti akan disesuaikan dengan pendapatan kedua orang tua kalian. Jadi apabila ada isian terkait dengan pendapatan orang tua, usahakan diisikan sesuai dengan kondisi. Sesuai dengan slip gaji kedua orang tua kalian atau surat pendapatan kedua orang tua kalian yang diterbitkan dari instansi atau tempat kerja orang tua kalian. Tapi kalau misalkan nggak ada instansinya, bisa minta ke desa atau kelurahan. Kalau udah memilih prodi, kalian akan ke tahap ketiga, yaitu unggah portofolio. Di bagian ini, setelah kalian memilih prodi, nanti akan ada keterangan apakah kalian perlu melampirkan portofolio atau tidak. Kalau misalkan tidak, silakan bisa lanjut ke tahap keempat, yaitu memilih pusat UTBK. Tetapi kalau misalkan ada atau perlu melampirkan portofolio, silahkan dilampirkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum mengunggahnya, teman-teman juga harus memperhatikan ketentuannya dulu ya, tentang ukuran, jenis file, dan lain sebagainya. Nah, untuk portofolio ini teman-teman bisa mengunggah dari yang kemarin SNBP buat yang eligible ataupun unggah baru. Kemudian kalau sudah, silahkan ke tahap selanjutnya, yaitu memilih pusat UTBK. Pusat UTBK usahakan pilih yang terdekat dengan domisili atau rumah kalian ya, karena ini hanya sebagai tempat untuk tes, jadi tidak mempengaruhi kelolosan kalian di SNBT. Nah, silakan di sini pilih PTN terdekat sebagai pusat atau lokasi UTBK. Klik simpan dan juga lanjutkan, kemudian simpan permanen pusat UTBK. Setelah itu akan muncul konfirmasi akhir pemilihan pusat UTBK. Di sini juga ada keterangan apakah teman-teman itu perlu membayar pendaftaran UTBK atau tidak. Silahkan klik ya, simpan permanen. Bagi yang keterangannya tidak membayar pendaftaran UTBK, bisa lanjut ke cetak kartu peserta UTBK, tetapi bagi teman-teman yang keterangannya harus membayar, silahkan segera dibayarkan ya. Bisa melalui m-banking atau ke teller bank.
Tentunya dengan kode pembayaran yang sudah tersedia di situ. Nah, ini perlu diperhatikan juga ya teman-teman, bahwasanya di sini untuk pembayarannya itu ada waktu kadaluarsanya. Jadi usahakan setelah melalui tahap ini, teman-teman segera melakukan pembayaran ke teller maupun melalui m-banking. Soalnya nanti kalau misalkan udah lewat waktu kadaluarsanya itu, kalian akan ngulang dari awal. Kalau sudah dibayarkan, nanti akan muncul keterangan telah terbayar seperti ini dan teman-teman bisa tinggal cetak kartu UTBK. Nah, di kartu UTBK yang tersebut nanti akan ada jadwal UTBK kalian yang meliputi tanggal, sesi, di ruang apa, kemudian berkas yang harus dibawa apa aja, dan juga tentunya menggunakan pakaian yang sopan. Simpan kartu peserta UTBK ini baik-baik, di print, kemudian nanti dibawa pas kalian mau UTBK. Jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan, karena kalau misalkan kalian nggak bawa, kalian nggak boleh masuk ke ruang UTBK. Gitu ya. Oke, itulah tahapan pendaftaran UTBK. Semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman, baik yang fresh graduate maupun yang gap year, tentang gimana sih daftar UTBK itu. Terima kasih sudah nonton video ini, semoga bermanfaat.